Hadirin yang masih ada di luar, kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwa alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Furqan Nasrullah dari Mojokerto, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting se-Kecamatan Gedek. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali guna silaturahim, guna thalabul ilmi, ya insyaallah Ustadz Furqan akan berbagi ilmunya tentang kita seputar tema 2024, amalan tidak berhenti di tempat. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah pengajian umum Ahad Fajar, pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah semuanya yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini guna menghadiri pengajian umum Ahad Fajar. Semoga kedepannya kita bisa lebih tepat waktu dan berakhir pun juga tepat waktu. Akhirnya sebelum kita mulai, marilah kita awali pengajian umum Ahad Fajar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Furqan Nasrullah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang sami-sami mriki hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gedek lan jajaranipun, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Gedek, Ranting dan jajaranipun, para ustadz, para ustadzah lan hadirin hadirat sekalian. Monggo sareng-sareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabasy syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Niku sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syukur. Keutamaanipun napa mensyukuri nikmat Allah. Napa niku wau? Gusti Allah niku saestu ridho. Nggih. Sinten mriki ingkang boten purun angsal ridhonipun Gusti Allah? Mesti purun nggih. Menawi Gusti Allah ridho pun dunya akhirat niku angsal insyaallah. Nah ternyata ridhone Gusti Allah niku saged diraih dari jalur syukur. Dan syukur niku ternyata dari hadis tadi boten kedah atau tidak harus menunggu suatu yang besar. Dari urusan sederhana keseharian itu bisa mendatangkan ridho Allah. Niku nggih sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau artinipun ngeten. Sesungguhnya Allah niku benar-benar ridho. Benar-benar sangat ridho kepada seorang hamba apabila makan satu makanan lalu memuji Allah, bersyukur kepadanya.
Dan apabila minum satu minuman memuji Allah, bersyukur kepadanya, niku Gusti Allah ridho. Coba bayangaken nggih. Dadose maem napa mawon sepindah minum apa saja sekali teguk langsung memuji Allah, alhamdulillah ya Allah. Niku Gusti Allah ridho. Ngoten nggih? Nah niku enten cerita kula riyen niku nggih pas nate kuliah niku riyen niku kuliah teng Mesir. Tinggal di asrama. Asrama niku ada 4 tingkat. Yang paling bawah sendiri niku ruang makan, damel maem. Nah, rencang-rencang satu asrama niku berbeda-beda negara. Enten ingkang saking Nigeria, Malaysia, Indonesia. Nah, pas kula maem ngajeng kula niku rencang kula. Maem niku sak ben sak derenge muluk niku bismillah. Mantun ditelan alhamdulillah. Malih bismillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Batin kula gak pegel ta arek iki ngoten lho. Ngoten kan. Lah kula niku dereng semerap hadis niku wau. Jadi sebelum mengunyah makanan maos bismillah, setelah menelan makanan maos alhamdulillah, sak ben maem. Batin kula lho arek iki lho terlalu berlebihan. Ternyata ada hadisnya ngoten lho. Barang siapa maem setunggal maeman memuji Allah, kemudian minum satu minuman, satu teguk minuman memuji Allah, itu dapat menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Ngoten nggih. Dadose pada pagi hari ini monggo mriki bersyukur kepada Allah supados Gusti Allah niku ridha kepada kita atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih iman lan Islam. Lah iman ini adalah motor dalam diri seseorang ingkang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu kebaikan. Ngoten nggih. Menawi tiyang boten beriman nggih, pengaosan samping griya atau masjid di samping rumahnya niku nggih mboten bidal. Coba jenengan titeni nggih, enten tiyang niku griyane pinggir musala, pinggir masjid. Adzan niku ping gangsal nggih mireng. Tapi nggih mboten bidal. Nggih. Napa melih kalau pergi ke tanah suci modalnya lebih besar, luweh kabotan ngoten lho. Tapi karena alhamdulillah kita beriman, kita hadir ke pengajian, kita hadir ke sholat jamaah dan lain sebagainya. Ngoten nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi Gusti Allah jagi iman mriki sedanten sampai akhir hayat. Allahumma amin. Husnul khotimah. Ngoten nggih. Shalawat lan salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuturi umatipun, ingkang sampun mencintai umatipun. Nggih. Dadi Rasulullah Muhammad SAW niku sangat cinta kepada umatnya, sampai memikirkan nasib umatnya niku kalih nangis-nangis. Ummati, ummati ngoten, umatku, umatku ngoten. Nah, di antara napa nggih cintanya Nabi Muhammad SAW pada umatnya niku natih disampaikan kepada seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Sinten Pak Bu? Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal niki diaturi atau disanjangi kali Rasulullah kados ngeten. Ya Mu'ad inni uhibbuk. Mu'ad, tenan aku iki cinta sama kamu. Lah ngoten nggih. Faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka balaslah cintaku dengan kamu membaca doa setiap selesai sholat dengan doa ini. Ngata. Engkang kula waos niku wau pun familiar nggih doane nggih. Pun apal sedanten nggih. Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niku nggih pesangon saking Rasulullah datang Mu'ad bin Jabal atas nama cinta. Apakah niku hanya untuk Mu'ad bin Jabal? Nggih mboten, damel umati sedanten. Nggih monggo niki saged diamalaken setiap selesai salat membaca doa Allahumma a'inni. Kalau piyambak, kalau bersama-sama lebih bagus dibaca Allahumma a'inna. Kita ya Allah bantulah, tolonglah kita ya Allah ala dzikrika supaya senantiasa saged zikir atau ingat kepadamu, wa syukrika lan syukur kepadamu,
atas nikmatmu wa husni ibadatika dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah niki mangke enten hubungannya kalih tema kita pada pagi hari ini nggih niku napa? 2024 ibadah tidak berhenti di tempat. Lah yo napa ibadah mboten berhenti di tempat mosok mlayu-mlayu. Mboten ngoten nggih maksudnya nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan, ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita fokus kepada tema, ada baiknya kita mempelajari satu kaidah dari sahabat Mu'adz bin Jabal wau. Nggih, sahabat Mu'adz bin Jabal niku natih merumuskan aktivitas seseorang sehari-hari, ngeten. Dadose aktivitas seseorang sehari-hari niku insyaallah mboten lepas dari 5 perkara. Enten sing jangkep 5, enten sing namung 3, enten ingkang namung kalih. Nah niki cobi kita titeni nggih. Dadose Mu'adz bin Jabal niki mengkriteriakan nggih. Aktivitas seseorang sehari-hari niku gangsal nomor setunggal niku lil ibadah. Li talabil ilmi. Yang nomor 3 likas bil ma'isyah. Ingkang nomor sekawan lil istirahah. Ingkang nomor gangsal lit taladzudzi bi ghairil muharram. Nah niki ingkang adik-adik belajar bahasa Arab mesti pun ngertos niki. Nomor setunggal niku lil ibadah utawi damel ngibadah. Mesti nomor setunggal niki ibadah, nomor setunggal aktivitas kita sehari-hari pun sampai mboten enten ibadah. Nomor kalih li talabil ilmi, nggih niku mencari ilmu. Kados pengawasan kados ngeten niki sae talabul ilmi. Nomor 3 likas bil ma'isyah utawi mencari mata pencaharian atau mencari penghidupan atau mencari rezeki. Lek bahasane lare sakniki niku golek dhuwit ngoten. Pejuang rupiah ngoten biasane lare-lare niku. Mencari rezeki untuk memberi nafkah kepada keluarga. Ngoten nggih. Nomor sekawan lil istirahah nggih niku damel istirahat. Nomor gangsal lit taladzudzi bi ghairil muharram nggih niku damel hiburan. Hiburan dengan syarat bi ghairil muharram alias sesuatu ingkang boten haram. Apakah haram mawon ingkang boten angsal nggih boten, makruh nggih pun sampai, mubadir nggih pun sampai. Kados tahun baru niku kathah ingkang berhibur, buang-buang uang, membakar uang dengan napa? Kembang api. Lah niku asline nggih mboten tepak. Karena kita berhibur itu nggih memang naluri, sudah menjadi fitrah manusia. Kali Gusti Allah dititipi perasaan urip niku nggih kudu enten enak-enake, seneng-senenge hiburane. Nanging Islam membatasi hiburan tidak sembarang hiburan, kedah hiburan ingkang halal. Ngoten nggih? Kumpul keluarga, misal tahun baru timbang engko ndang arek-arek enom iki maksiat, wis ayo anak-anak dijak bakar-bakar jagung nang mburi omah mbek keluarga. Lah niku sae. Kados ngoten nggih. Nah, manusia kalau bisa menghadirkan dalam kesehariannya 5 perkara ini, sae. Ibadah melampah, thalabul ilmi mencari ilmu nggih dilampahi, kemudian mencari rezeki nggih dilampahi, kecuali kalau usianya masih usia sekolah lho nggih. Ibu-ibu bapak pun matur niki, oh berarti kamu kerja. Wis kerja nak. Sekolah kerja. Nggih mboten napa. Wong Rasulullah niku umur 12 tahun niku pun napa? Angon wedhus. Nah, ngoten lho nggih. Menunjukkan kemandirian. Nggih bantu orang tuanya berarti nggih. Mencari penghidupan, jangan lupa istirahat, terus juga hiburan boleh asalkan hiburan yang halal. Nah yang disayangkan kadang tiang-tiang niku fokus hanya 3 terakhir, golek duit, nyantai-nyantai, hiburan. Tur hiburane nggih ternyata kathah ingkang nglanggar syariat. Sinau mboten purun, ibadah ditinggalkan, celaka. Dunya mau ingkang dipadosi. Nah 5 perkara ini Bapak Ibu mesti punya tujuan. Mesti punya napa nggih? Mesti memiliki tujuan ketika kita melakukannya. Contoh hiburan. Ya, nanti kita mulai dari yang nomor 5 nggih. Nanti yang ibadah nih terakhir karena pembahasan utama sesuai dengan tema. Hiburan itu tujuannya napa? Biar senang, biar terhibur. Atau sih melakukan hiburan ada tujuannya agar senang, agar terhibur, agar tidak stres. Disayangkan sekarang
Kathah sing alasane hiburan tambah stres. Contohe, nyuwun sewu, game online niku. Anak-anak niku ngegame alasane stres. Tibake tambah stres. Sampai dibanting HP ini. Enten sing komputer di rok-rok dibanting. Tambah stres. Niate mados hiburan kok tambah stres. Pun salah kaprah niku. Mencari hiburan stres soalnya nopo? Bayar. Lek kula mboten semram nggih, kula mboten semram game-gamean ngoten niku, nanging cerita-cerita maos berita niku ada anak sampai nun sewu nyolong. Gara-gara napa? Mbandani game online. Nah niku salah kaprah niku, hiburan yang jauh dari etika Islam. Sampai mundut artone tiang spy. Damel napa? Terus itu mbah senjata, lanti senjatai. Nggih dunia maya, stres niku. Hiburan ternyata tidak menghantarkan kepada jiwa yang terhibur, semakin semangat untuk ibadah, semakin semangat untuk thalabul ilmi, semakin semangat untuk bantu orang tua, tambah stres. Nun sewu enten sing sampai di berita kalau kita baca ada yang sampai saking stresnya lupa makan, lupa minum, pokoknya saking lah kok meninggal dunia. Ayo napa niku? Ngoten nggih. Kemudian istirahat. Tujuan istirahat kita napa? Biar badan setelah beraktivitas otomatis biar kembali fresh. Ngoten nggih. Likasbil ma'isyah, mencari rezeki, tujuannya apa? Nggih biar dapat hasil. Napa wonten teng mriki tiyang sadyan dodolan nggih misal sego pecel. Pun masak kuatah ngoten tiang tumbas tapi mboten bayar tiange. Mboten enten sing bayar. Jadi kan mboten enten hasile. Kinten-kinten niki tiyang sadyan niki purun mboten? Purun mboten? Mboten. Berarti menunjukkan segala suatu aktivitas niku memiliki napa tujuan. Termasuk juga li thalabil ilmi. Belajar mencari ilmu. Pun sampai mriki pun tebih-tebih napa? Bidal teng pengajian, teng pengaosan, tibake mboten fokus. Bidal kali mantuk sami mawon mboten angsal napa-napa. Lari-lari adik-adik misal sekolah, itu harus punya tujuan. Nggih, kalau tidak ada tujuannya, berangkat sekolah kali mboten bidal sekolah sami mawon mboten angsal napa-napa niku eman. Nah, niku pun sekawan nggih. Yang nomor setunggal niku napa? Nomor setunggal wau ibadah. Nah, ibadah nggih ngoten. Ibadah niku memiliki tujuan. Memiliki hadaf. Hadaf niku goal atau target. Harus membuahkan hasil. Maka di tahun 2024 niki monggo sareng-sareng mriki merenung nggih. Bersama-sama kita merenung, adakah ibadah kita selama ini sudah membuahkan hasil atau jangan-jangan ibadah mriki niki tasik mandek mawon. Tidak membuahkan hasil atau dalam tema yang tertulis berhenti di tempat. Ngaten lho. Ibadah berhenti di tempat berarti ibadah ingkang dereng menghasilkan napa? Hasil atau buah dari ibadah itu tersebut. Nah, kalau tanglet sakniki, lah napa tujuan ibadah niku? Wow, hiburan sebatas mboten stres. Kerja biar dapat penghasilan nggih. Sebatas dapat angsal rezeki halal. Sekolah sebatas angsal ilmu. Nah, ibadah niki napa? Kenging napa Gusti Allah kok merintahkan mriki salat, zakat, puasa, haji? Kinten-kinten kenging napa Bapak Ibu? Nah, ngeten nggih. Supados ibadah mriki di tahun 2024 niki semakin napa? Banter mlayune dan menghasilkan sesuatu yang memang oleh Allah dijadikan tujuan dari diperintahkannya ibadah niku, monggo sareng-sareng kita pelajari. Ngeten nggih. Datose tujuan kita diperintahkan ibadah yang macam-macamnya sudah kami sebutkan tadi nggih, enten salat, zakat, poso, haji niku nomor namung setunggal tujuanipun. Nggih. Mungkin ada yang berpikir linailir ridho, linailil maghfirah wa dukhulil jannah. Mungkin enten ingkang berpikir seperti itu, biar dapat ridho Allah, dirahmati Allah, nanti di akhirat mendapatkan nikmat surga dari Allah. Ini kuleres. Nanging ingkang kita harus perhatikan, yang harus kita renungkan adalah tujuan di dunianya nopo. Ibadah niki dilampaine mangke teng akhirat napa sak menika di dunia? Sak menika di dunia.
Seperti halnya tadi kita mencari rezeki, hasilnya kita dapat sekarang. Leres mboten? Kita baca buku, langsung kita dapat ilmu, mendapat pengetahuan. Kita istirahat, setelah istirahat alhamdulillah semakin sehat, bugar. Kita mencari hiburan, misal jalan-jalan teng pundi terhibur langsung. Nah, ibadah harus seperti itu. Harus kita rasakan hasilnya dan tujuannya saat ini juga ketika kita hidup di dunia. Adapun di akhirat nanti nggih mangke niku. Nah, seorang ulama di Mesir niku menyampaikan, namanya Syekh Ala Mustafa Naimah Al-Azami As-Sakandari Al-Azhari niku asmane, menyampaikan bahwa amaranallahu bil ibadati minas salati was siyami waz zakati wal haji lil wusuli ila husnil akhlak. Tujuan Allah merintahkan mriki sedanten agar beribadah kepadanya, yang kita berikrar nggih sedinten mriki niki berikrar kepada Allah niku 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ibadah yang kita ikrarkan kepada Allah niku, yang kita komitmen kepada Allah dalam surat Al-Fatihah tadi, ternyata punya tujuan. Nggih, napa? Lil wusul. Wusul itu sampai. Tiang sampai niku lak melampah nggih, mboten mandeg tenggene nggih. Kados mriki wau badhe bidal mriki kok saged nyampe mriki, soalnya mriki bergerak. Napa saged? Wau, misal kita teng griyane masing-masing. Aku kate hadir puaf pengajian Ahad Fajar di Gedek. Terus mriki mandeg teng griya. Aku kate rono, tapi mboten gerak. Saged mboten? Mboten. Sami kali ibadah niki ternyata lil wusul, agar sampai kemana? Ketujuannya. Napa tujuannya niku? Ila husnil akhlak. Ibadah harus menyampaikan kita kepada pribadi dan karakter yang berakhlak baik. Niku tujuane ibadah. Kok tiang pun ibadah salat, pun ibadah zakat, pun ibadah puasa, pun ibadah haji, akhlake tasik dereng sae, berarti niku ibadah tasik mandek, sebatas rutinitas gerakan badan, nanging boten menghasilkan nopo-nopo. Nah, wau tiang sadian sekul mboten dibayar, mboten ridho, mboten ikhlas, mboten purun, mesti muring-muring lek tiang mantun tumbas mak langsung pergi. Lah mriki harus juga tidak ridho apabila sudah sholat sekian puluh tahun tapi dereng menghadirkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Lho napa buktine kok tujuan ibadah niku ternyata akhlak yang mulia, akhlak yang sae? Kita hadirkan ayat-ayatnya. Amaranallahu bisalah, misal nggih. Salat niku. Kenging napa Gusti Allah merintahkan kita salat? Jawabanipun niku enten di surat Al-Ankabut ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saestu tenanan inna. Kalau ada kata-kata inna niku penekanan. Jadi Gusti Allah niku tidak mengatakan as-salatu, salat iku mboten, tapi innas salata, sesungguhnya benar-benar saestu salat itu dapat tanha. Tanha niku mencegah. Mencegah sinten? Nggih tiyang ingkang salat. Dari apa pencegahannya? Anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pun nggih. Niki kita hadirkan dulu baru nanti kita dalami. Kemudian zakat. Zakat. Ketika seseorang mungkin bertanya-tanya, kenapa kok kita diperintahkan zakat? Ternyata tujuannya juga untuk akhlak. Itu jawabannya ada di surat At-Taubah 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, tarik zakat dari mereka, ambil zakat dari mereka, orang-orang yang kaya itu. Khudz min amwalihim shadaqatan. Nah, sedekah di sini yang dimaksud di ayat ini adalah sedekah wajibah ai az-zakah. Nggih niku sedekah ingkang hukumipun niku wajib, nggih niku sebutane zakat.
Tujuannya apa? Kok Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyerukan kepada umatnya agar zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Agar ibadah zakat tadi itu membersihkan dan mensucikan mereka. Napa ingkang dibersihkan lan disucikan? Nomor setunggal nggih hartanya. Lah harta niku kan mboten bekne enten sing sanes HE mriki ngoten lho. Kerjane mboten maksimal, gajine maksimal. Misal ngoten nggih. Terus kerjane niku misal enten mboten benere tapi mboten keruan. Akhirnya gaji tetap dikasih full. Nah, niku ada yang bukan hak kita. Berarti wong mriki mboten kerja. Nah, untuk menghindari seperti itu, harta ini agar suci, agar bersih, dikeluarkan zakatnya. Nah, Imam Syafi'i ini ku nate sowan kepada seorang alim nggih, namanya Syaiban Ar-Ra'i. Nggih, tiang napa? Tiang nun sewu, tiang boten gadah, angon wedhus, tapi tiang alim. Imam Syafi'i ulama besar. Sowan, ya Syaiban, zakat itu menurutmu wajib bagi siapa? Lah menurutmu ya napa Imam Syafi'i? Kalau aku ya wajib pada orang-orang yang kaya raya. Lah menurutku ya gak. Lah ya napa menurut sampean? Syaiban Ar-Ra'i jawab, zakat itu ya wong sugih wajib, wong miskin ya kudu bayar zakat. Lah apa alasane? Memangnya orang sing gak duwe iku hartane ya bersih. Bekne ono sing rusuh-rusuh, makanya dizakatkan. Dikeluarkan zakatnya biar bersih. Contohnya ngeten lho, contoh nggih. Niki lek fenomena yang terjadi misalnya ngeten. Teng pundi-pundi niki kadang niku misal ada kegiatan apa, ada acara, tiang-tiang moro-moro modal tampar niku moro-moro disekat sret. Penitipan sepeda motor. Lah tanahe sapa? Angsal penghasilan banyak niku biasanya teng daerah kula niku kalau ada acara di lapangan Surat Dinawan niku, wah semua tempat jadi tempat parkir dan itu mahal. Mboten angsal 3.000, minim gangsal 1.000. Ngoten yang saking pundi-pundi ndugi mriku nggih, nitipaken sepeda. Nah ini modal napa? Modal nggih tanahe sinten, pun izin tak dereng. Apakah penghasilan itu benar-benar bersih? Jagane niku nggih ditokno sedekah ngoten lho. Ternyata Islam itu sedekah dan zakat itu agar harta kita bersih dan agar hati kita bersih. Bersih saking napa? Minal bukhli wasyuhi. Biar bersih dari sifat pelit dan kikir. Napa benten nih? Pelit dan kikir, Ibu, Bapak? Sami mboten? Nah, kalau di bahasa Indonesia pelit niku nggih, kali kikir niku benten nih. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau pelit niku bakhil, kalau kikir niku syahih. Bentenin apa? Kalau bakhil itu hanya pelit kepada orang lain dan urusannya harta benda. Kalau syahih niku bahkan untuk keluarganya dan kali awake dhewe niku medit dan tidak urusan harta benda. Nulung wong nggih mboten purun. Nyili tangga, karpet nggih mboten purun. Nah, lek tiyang medit niku kepada orang lain, pada dirinya sendiri bisa foya-foya. Pada keluarganya bisa sangat foya-foya, sangat los ngoten lho. Tapi kalau orang kikir, syahih niku anak bojone mboten cukupi. Awake dhewe nggih eman, damel nyukupi awake dhewe niku lho nggih eman. Nah itu kikir. Mesem lho nggih eman. Nah niku nemen niku. Nah, untuk agar kita tidak memiliki perilaku seperti itu, dilatih dengan adanya perintah ibadah zakat. Ngoten nggih. Kemudian puasa. Ketika kita Ramadan mesti sering niku la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah niku ternyata tujuan puasa agar bertakwa. Terus di dalam hadis menegaskan juga man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sinten tiange poso tapi tetap bejuk. Bejuk tiyang atau berperilaku yang menipu orang lain. Niku mboten enten pahalane. Gusti Allah mboten butuh niku posone. Pahalane ilang. Coba bayangaken nggih, ibadah puasa ternyata hubungannya dengan akhlak. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash.
Betapa banyak orang puasa niku mboten angsal pahala. Yang dia dapat hanya rasa haus dan lapar. Soalnya apa? Akhlaknya mboten sae. Sehingga ada para ulama niku menyimpulkan ngeten, khamsatun tahbitus siyam ay thawabahu. Ada 5 perkara yang bisa menghapuskan pahala puasa. Nomor setunggal al-kidbu, bicuan. Wan namimatu, adu domba. Wal ghibatu, rasan-rasan. Wal yaminul ghamusu, sumpah palsu. Wan nadzaru bi syahwatin, ningali tiang lawan jenis disertai syahwat, menghapuskan pahala puasa niku lah akhlak sedanten niku. Jatuhnya menawi mriki siam utawi poso, berarti nggih tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga harus menahan lisan dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ngoten nggih? Jatuhnya ibadah nggak ada tujuan. Saniki haji. Haji niku dijelaskan oleh Allah di Al-Baqarah 197, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sinten tiange sampun niat pergi haji, sudah pergi ke tanah suci, sudah berihram, fala rafatha. Bahkan belum berihram pun, nggih. Kan ada yang datang ke sana sudah berihram, terus umroh, terus tahallul nggih, nunggu sambil nunggu itu berarti haji tamattu niku. Meskipun sudah tidak berihram, tetap fala rafatha. Tidak boleh berkata kotor. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidala, tidak boleh bertengkar, eyel-eyelan, berdebat fil haji, dalam ibadah haji. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itulah kenapa di kitab Bulughul Maram niku ketika kita membuka kitabul haji, bab membahas tentang haji, ketika ada kata-kata al-hajj wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah, dan haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada pahala baginya kecuali surga. Coba bayangkan. Nah, yuk nompo kriteria haji mabrur di bawah kitab Bulughul Maram niku, di footnote-nya niku, keterangan tulisan kecil di bawah niku, al-hajjul mabrur alladzi laisa fihi rafas wala fusuq, yaitu yang tidak ada, yang tidak disertai dengan kata-kata kotor, tidak disertai dengan perbuatan fasik ketika di sana. Terus keterangan lagi ciri-ciri haji mabrur, an yarji'a khairan mimma kana, ketika sudah kembali dari tanah mriko nggih, kok mriko terus mriko kilen nggih, tanah suci kan di sana nggih, kiblat kita. Ketika pulang dari tanah suci menuju tanah air, an yarji'a, dia ketika kembali ke tanah suci, khairan mimma kana, dia memiliki kepribadian, memiliki akhlak, memiliki perilaku, memiliki ibadah yang lebih baik daripada sebelum pergi haji. Nah niku. Dadose tahun 2024 ini harus seperti itu juga. 2023 yang mabrur adalah ketika orang itu masih diberi umur sampai 2024 lebih baik daripada sebelumnya. Terutama ibadahipun niki kedah menghasilkan sesuatu nggih niku akhlak yang mulia. Lepun salah panjenengan di tanah suci niku nggih medeni lho. Jangan sangka di dalam Masjidil Haram itu tidak terjadi kejahatan. Di depan Ka'bah pun bisa terjadi suatu kejahatan. Niku pengalaman kula alhamdulillah rin 2012 niku masih mahasiswa di Mesir niku nate umroh kali rencang-rencang niku backpacker nggih. Jadi mboten derek travel. Nggih dolen ngoten niate dolen bismillah, naik bis, naik kapal, naik bis, naik jeep, naik bis, 2 hari 2 malam baru nyampe Pak Bu. 2 hari 2 malam niku nyebrang laut niku kali rancang-rancang pas Ramadan. Lah kok pas kula teng Masjidil Haram enten tiang kelambinan batik, tiang Indonesia. Sampeyan sudah nyium Hajar Aswad? Belum. Wantri kados ngoten Pak, wangel. Lah makanya tak bantu biar mudah nyium Hajar Aswad. Ternyata dia itu sudah punya tim. Timnya niku sing setunggal nyekeli kiswah. Kiswah niku napa? Kain hitam yang membungkus Ka'bah niku kiswah asmane. Ngeten. Terus sing setunggale gocekan tangane rancange, gocekan malih tiang 3 ngeten. Dadose niku paling cedhak dekat dengan Hajar Aswad. Mungkin karek seret ngeten lho.
Kan itu gerumbulan wangel ngoten nggih. Kalau mikir kok wajahnya mencurigakan gitu. Pun mboten mungkin mawon gampil kula. Wong ngeten. Terus enten tiang Malaysia ditawani, kula titeni, saya coba terus tawani. Pak Ji, sudah cium Hajar Aswad? Belum. Sila kami tolong. Oh, seneng tiang niku kula tingali ae. Kula penasaran iki ada apa di balik dia membantu nyium Hajar Aswad niki. Ketika orang itu sudah nyium Hajar Aswad, langsung dilindungi orang tiga ini, diajak ke Multazam. Multazam niku tempat di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad untuk berdoa, di situ mustajab. Dibimbing. Pak Ji, sekarang sila doa dekat sini. Silakan berdoa di sini. Dibimbing. Dongo. Wah, memang di situ mustajab. Nah, manten-manten tibain apa? Dijaluki duit. Pak Ji, bayar. Loh, bayar. Dia kasih 100 real. Nah, 100 ini satu orang. Kami nih 4 orang. Wah, 400 real melayang, Pak. Mboten jahatan niku. Di depan Ka'bah kriminal niku. Wong akate nulung Kecuali kalau sampean mau nyium Hajar Aswad, saya bantu tapi ada uang jasanya. Nah, itu berarti akad bantu-membantu, akad napa niku jasa. Niki mboten Sudah cium Hajar Aswad? Belum. Sila kami tolong. Kami tolong, nulung kok mendung nang akhire depan Ka'bah. Langsung kalau tinggal ngoten, kalau kan ditani saking tebeh, orang itu langsung kabur. 4 orang ini tiang niki nangis. Lah 100 real niku 400.000. Ping sekawan 1.200.000. Nggih, kok 1.200.000? Ping 1.600.000. Kalau cedeki. Kenapa, Pak sih? Saya ditipu. Sampai terucap depan Multazam, saya ditipu. Oh, mboten barokah niku. Ngoten lho. Dados sampai sama Allah itu ibadah haji fala rafas wala fusuk. Ini kan perbuatan fasik niku. Wala jidal, boten oleh tukaran. Jauh-jauh ke Mekah tiba tukaran. Apakah terjadi? Terjadi. Ayal-ayalan rego. Misal numpak taksi, kok larange. Belum ya wis. Itu bahaya. Jangan sampai menawi ingin aman pakai ditahan. Karena haji itu jauh-jauh ke sana kita dilatih oleh Allah untuk menjadi sosok yang takzim. Sosok yang mengagungkan Allah, sabar, tenang ngoten nggih. Pun sampai eman tebih-tebih mriku tibake mboten angsal pahalane. Niku. Napa malih pun balik teng tanah suci kelakuane mboten luwih sae ketimbang sadereng bidal haji. Nah niki berarti ibadah aja berdiam di tempat niku. Tidak menghasilkan suatu napa? Buah yang muncul dari ibadah tersebut. Ngoten. Bapak Ibu kalau menghormati niku wau ibadah-ibadah lan dalil-dalilipun bahwa ternyata ibadah niki kedah gadah napa? Ada tujuannya. Dan tujuannya itu ternyata kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW niku disambati kali seorang sahabat. Ya Rasulullah, inna fulanatan qomat lailaha wa shamat naharaha illa annaha tu'adzi atau tu'dzi jiranaha bilisaniha. Rasul, enten tiyang estri, nun sewu lho ibu-ibu nggih. Niki tapi adab untuk meminta konsultasi mencari tahu hukum sesuatu niku mboten angsal nyebut jenenge. Seorang sahabat niki inna fulanatan enten tiyang estri. Lek dahalu rajin tahajud, lek awan rajin poso sunnah. Lek sunnah mau dilakoni napa malih sing wajib nggih, kan gitu cara berpikirnya. Berarti sholat 5 waktunya sudah jangkep. Poso Ramadhane nggih pun dilampahi. Ditambah tahajud, siang hari sering puasa sunnah. Ibadah napa mboten niku? Ibadah nggih. Illa annaha tu'adzi atau tu'dzi. Jadi ada tu'adzi dalam riwayat, ada tu'dzi. Kalau tu'adzi itu banyak menyakiti. Tu'dzi menyakiti. Jironaha tonggo-tonggoni bilisaniha dengan lisannya. Berarti kan enggak berakhlak lisannya. Nggih. Ngelarani ati tonggone. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Wong wedok koyo ngono gak apik, berpotensi masuk neraka. Padahal tahajud nggih mlampah, poso sunah nggih mlampah. Tapi tahajud dan poso sunah berhenti di tempat mboten membuat dia berakhlak karimah. Ngoten nggih? Jelas nggih? Itulah kenapa Rasulullah SAW niku bersabda kata ngeten. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan.
akmalu utawi ingkang paling sempurna. Al mukminina tiyang mukmin, imanan imannya. Tiyang mukmin ingkang paling sempurna imannya. Nah, sinten niku? Boten disebut sing paling kathah rakaat tahajute. Boten. Boten disebut sing paling kathah poso sunahe. Boten. Boten disebut sing paling kathah budal umroh lan hajine. Boten. Boten disebut ingkang paling kathah sedekah lan infake. Boten. Akmalul mukmina imanan, tiyang ingkang paling sempurna imannya kata Rasulullah, ahsanuhum akhlaqon, ingkang paling sae akhlake, yang paling bagus akhlaknya. Ngoten lho. Kemudian sebaliknya, nah ini kan paling sempurna imannya nggih. Sebaliknya Rasulullah nanti ditangkleti oleh seorang sahabat. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nasi syarron. Rasulullah kula tanglet. Napa? Sinten tiyang ingkang paling jahat? Tiyang ingkang paling buruk, yang paling jelek? Rasulullah menjawab, man hajarahun nasu ittiqa'a fuhsyih, yaitu seseorang yang dijauhi orang lain karena orang lain tidak suka dengan perilakunya. Loh, nggih ya. Seburuk-buruk orang yang dihindari orang lain karena takut tersakiti, entah itu perbuatannya atau karena ucapannya. Kata, bukan berarti ini, oh berarti lah aku wis berakhlak apik, gak perlu ibadah. Oh sampai tujuannya, mboten, jangan sampai salah menyimpulkan. Artinya orang yang soleh itu harus dua-duanya. Tiang soleh lan solehah niku hubungan dengan Allah sae, ibadahe melampah, hubungan kali sesami manusia niku sae, berakhlakul karimah. Enten tiang sing salate sae, nggih haji nggih bidal, zakat nggih bayar, Ramadan nggih poso, tapi akhlake mboten sae, soleh tasik setengah. Enten tiang sing suwai kali tanggane, sopan santun, unggah-ungguh andap asor, tapi mboten salat. Ramadan nggih mboten poso. Nggih niki saleh setengah. Yang saleh sempurna akmalul mukmina imanan wau, hubungan dengan Allah sae dan hubungan dengan sesami manusia nggih sae. Niki wau kan milaine kan pun jam 7 lebih nggih. Terus kalau izin menuntaskan ini karena ada satu ayat yang harus kita bahas. Terus niku enten pesen saking Ustaz Ir nggih. Nanti ada door prize. 5 door prize. Satu sih monggo nanti diiling-iling napa materi ini kalau jadikan pertanyaan nangke ingkang leres jawabanipun angsal hadiah. Ngoten nggih. Niki kula percepat niki. Dan selesai niki tadi hadis sampun nggih hadis. Sekarang satu ayat. Ayat ini ada di surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 100. Di surat Yusuf ayat 100 niki ada pelajaran akhlak yang sangat mulia. Ada 5 akhlak yang sangat mulia nggih. Nanging saderenge mempelajari akhlak yang ada yang terkandung di dalam ayat 100 surat Yusuf niki perlu mengenang dulu kisah Nabi Yusuf secara singkat. Semerap sedanten nggih kisah Nabi Yusuf nggih. Masa kecilnya didolimi mas-mase, dibuat teng sumur. Pun nggih. Enten tiyang nulung asline mas-mase niku bendinten niku nyambangi. Asli nih. Nah ini yang mungkin jarang kita ketahui. Jadi nggak hanya dibuang biur terus ditinggal. Soalnya mereka tuh heran, loh kok urip? Nah itu kan pertanyaan, wong dibuang ke sumur itu biar mati, kok urip? Nah ini ada pertolongan dari Allah. Ya, ada batu yang mengangkat Nabi Yusuf sehingga bisa terapung dan duduk di plengsengane sumur niku ternyata nggak kados sumur mereka kan ngeten nggih. Sret langsung tuyo nggih di dinding. Ini ndak ada plengsengannya dulu. Plengsengan bisa duduk di situ. Nah, disambangi kali masih sing hatinya masih lembut itu. Ya apa kabare? Ya apik. Nah, suatu ketika ada kafilah dagang mau pergi ke Mesir, mampir teng mriku mados tuyo. Pas mados tuyo diguandoli, "Apa iki lho? Hadza gulam, lho ono arek cilik." Mas-mas niku ningali saking tebih, waduh, keruan nih rek. Sandiwara kita selama ini bahaya. Akhirnya tawarik kali tiang niku, ono arek
Ya Allah, kok iso awakmu nang kene? Sapa awakmu? Nah, ini lek cerita Nabi Yusuf saestu niki mbok cekap nih waktu nih. Sapa awakmu? Cobi. Aslinya kan saged menjawab. Wong tiang-tiang niku kenal Nabi Yakub. Malaikat memberitahu ojo jawab lek awakmu anake Nabi Yakub. Terus jawab apa? Ibnul Bi'r. Anak sumur. Man anta? Ana Ibnul Bi'r. Hah? Ibnul Bi'r, anak sumur. Ya sudah. Mas-masin duki. Ini sesungguhnya hamba sahaya kami yang kabur. Dablek arek iki. Mangkane sampai sengidan nang sumur. Wis sampean tuku ae wis. Tak dol murah. Sampeyan gawa kono. Coba pun dibuak teng sumur, boten diakoni adik, dianggap sebagai hamba sahaya, didol. Kurang dolim napa niku emas kados ngoten. Sederek kados ngoten. Akhirnya dijual dengan harga yang murah. Darahim ma'dudah yang jenengan waos teng surat Yusuf niku. Akhirnya secara singkat sampai di Mesir dijual lagi dengan harga yang mahal. Wah, itu harus pinter rek dodolan niku. Ini kan dijual murah, di situ dijual murah soalnya wis ndang digo ngalih selak keruan wong-wong iki Yusuf tiba aja ono. Wis ndang kono son go ngalih. Wis sampean tukut murah-murahan ae. Dan itu ada wasiqahnya. Dari dulu itu ada kwitansi. Siapa yang jual, siapa yang beli, dan itu dibawa oleh penjualnya. Bahwa si penjual pembelinya. Terus ini sing numbas Nabi Yusuf niki ketika di Mesir, ini saya beli dari ada wasiqahnya. Terus sampean jual, sampean beli sekian. Yang beli ternyata Azizu Misr, Perdana Menteri Mesir. Cobi. Nah, diperjualbelikan, dijadikan hamba sahaya. Sampai pun semerap piyambak jenengan dewasa di istana bertemu Zulaikha, difitnah masuk penjara. Di penjara rajanya waktu itu bermimpi ngoten-ngoten pokoknya nggih. Singkat cerita Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir. Cara sakniki niku menteri pertahanan ekonomi dan pangan Mesir. Tapi kedudukannya di atas raja karena beliau sudah menjadi nabi. Raja niku tunduk teng Nabi Yusuf. Soalnya waktu kecil tuh sama-sama kenal. Raja ini waktu niku kan tasih anake raja. Teng istana raja, Nabi Yusuf teng istanai Zulaikha Perdana Menteri. Sering ketemu, saling kenal. Ketika dewasa Nabi Yusuf di penjara, ndak tahu lagi kabarnya ini. Bapak Isedo niki dadi raja. Akhirnya Yusuf koyok konco cilikku iku. Endi arek saiki di penjara. Celuken. Udah saling kenal wis. Terus Nabi Yusuf diperintahkan oleh Allah, kandhanono awakmu iku nabi. Ana Rasulullah, aku iki nabi. Langsung dia bertauhid, dia percaya dengan beriman dengan ajaran Nabi Yusuf dan menjadi umatnya Nabi Yusuf. Meskipun statusnya raja, ini ini menteri pertahanan pangan dan ekonomi, tapi aslinya nggih dhuwure wong nabi. Ngoten nggih. Nah, singkat cerita di ayat 100 ini paceklik terjadi bla 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 bla, saudaranya datang ke Mesir. Nah, sampai diundang ke istana, di situ Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, dan sungguh Allah itu baik kepadaku, sangat baik kepadaku karena telah mengeluarkanku dari penjara. Setunggal. Dan telah mendatangkan kamu semua dari dusun. Ngoten nggih. Dan setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Dan Allah Maha lembut dalam segala kehendaknya dan Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. 5 niki ucapan Nabi Yusuf nggih. Pertama napa wau? Nabi Yusuf niku ngendikan di depan mas-mase, di depan orang tuanya ketika sudah diundang datang pindah berdomisili di Mesir, datang ke istana, sungguh ini aku bahagia. Allah baik sekali karena telah mengeluarkanku dari penjara. Niki akhlak pertama. Napa pelajaran nih? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah antansa isa ataman asa ilaika. Lupakan kejahatan orang lain kepadamu. Sakjane Nabi Yusuf kan saged. Alhamdulillah biar aku dikeluarkan oleh Allah dari sumur. Cobi, kan sampai saat itu Nabi Yakub tidak tahu. Kan waktu itu ada Nabi Yakub, ada Mas Masih, ada Ibu Nabi Yakub tidak tahu bahwa Nabi Yusuf dulu itu dibuang Mas Masih di sumur. Nabi Yusuf tidak buka aib itu. Nabi Yusuf tidak mengingat, tidak menyebut keburukan mas-masnya itu. Padahal itu waktu yang momen paling tepat bagi orang jahat. Lah wong jahat atine rusuh lak ngoten. Rasakno biyen kon koyo ngundang aku, saiki delokno aku koyo ngene. Saiki awakmu koyo ngono. Rasakno.
Mboten Nabi Yusuf apa? Allah telah mengeluarkanku dari penjara. Mboten mengeluarkanku dari sumur. Lek sumur lak kaget kabeh. Tuh, ana apa sumur? Nabi Yakub apalagi? Apa nak kok sumur-sumur? Biyen niku mas-mas biyen nyemplung aku nang sumur. Mboten. Melupakan keburukan orang lain kepada kita, lupakan. 2024 bersihkan hati. Ini tujuan ibadah loh nggih. Salat nih harus bisa mengantarkan kita kepada akhlak seperti itu. Wong elek kados mriki jarno ae, lupakan. Kemudian yang kedua tadi, dan ya Allah baik sekali kepadaku karena telah menghadirkanmu dari dusun. Menghadirkanmu dari dusun datang ke sini. Nah kula tangklet. Menawi mboten diundang kali Nabi Yusuf. Menawi mboten dipersilahkan masuk istana oleh Nabi Yusuf dan sebelum-sebelumnya tidak diberi bantuan pangan oleh Nabi Yusuf, saged bertahan hidup ta mereka di negeri Kanaan. Mboten. Tapi Nabi Yusuf tidak menyebut itu. Tidak menyebut eling abian awakmu ngelarani aku tapi awakmu tak undang mlebu istana iku lho. Gak iso lek kak orang dalam koyo aku ngene iki. On saged. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Tapi mengatakan apa? Dan Allah menghadirkanmu dari dusun ke sini. Allah. Berarti napa niki pelajaran yang kita ambil? Annansa ihsanana ila man ahsanna ilaih. Mari kita lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ngatan. Saya kuali napa? Kebaikan kita pada orang lain pengen dieling-eling terus mbek wong iku. Kesalahan wong liya pengen dieling-eling, terutama di rumah tangga. Pun niki, kunci kebahagiaan rumah tangga niku nggih, jangan fokus kepada kekurangan pasangan. Dan jangan hitung-hitung kebaikan yang berikan kepada pasangan. Pun lebih baik kita fokus kekurangan diri sendiri lalu kita perbaiki. Nggih. Nomor 3. Ba'da an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Ngoten niku tasik pantes tadi sebut dulur. Kelakuane mas-mas kados ngoten. Niku pantes disebut dulur. Bu, Pak. Pantes mboten? Kelakuan kados ngoten memisahkan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ayahnya 30 tahun lebih. Mosok niku dulur. Duluran niku. Tapi Nabi Yusuf mengatakan setelah setan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku, dengan semua yang kamu lakukan selama ini padaku sampai lu tak anggap dulur mas. Subhanallah. Itu kalau tidak punya akhlak yang mulia, wah mboten saged kados ngoten. Dan tidak menyalahkan mas-mas sih. Napa wau di ayat tadi? Mimba di an-nazagha syaitan. Setelah setan iki lho ngerusak hubunganku dan mas-masku, saudara-saudaraku, setan. Memang setan yang merusak, tidak sampai ben cuwahat mas-mas. Tidak mengungkit keburukan dan tidak melupakan saudara meskipun saudara itu sangat buruk kepada saudaranya. Cobi sakniki ya napa? Naudzubillah min dzalik, kesalahan kecil wis kon gak tak anggap dulur. Awas kon mancik nang omahku. Padahal apa kesalahannya? Enggak sampai 30 tahun memisahkan antar orang tua, gak sampai nyemplung nang mriki sumur. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, leres mboten Pak Bu? Nah niki. Kemudian yang kelima, pelajaran keempat nggih nun 4. Inna Rabbi latiful lima yasha. Nabi Yusuf nih di ayat 100 berkata, sesungguhnya Tuhanku sangat lemah lembut terhadap segala kehendaknya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Annal insan yashhad lutfallahi fi kulli syu'uni hayatih. Annal muslim bil jiddi yashhadu dzalik. Yuslim likulli qada'illah. Ngeten. Nabi Yusuf mengatakan sungguh Allah niku maha lembut terhadap segala kehendaknya. Maka bagi kita orang muslim, kalau ada kehendak Allah yang boten enak, kita harus melihat di situ ada lemah lembutnya Allah. Jadi 3 pelajaran tadi niku akhlak kepada manusia, Ibu Bapak nggih. Wau napa nomor setunggal? Nggih, mboten nyebutaken keburukan masih. Nomor kali mboten ngeling-eling kebaikan kepada keluargane. Nomor 3 tetap nganggep dulur. Ini akhlak kepada manusia. Yang 4 dan 5 akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya napa? Kita orang Islam kalau ada kehendak Allah kok dirasa mboten enak, kita tidak boleh langsung Gusti Allah iki kok ngene sejahat men mbek aku. Tak boleh. Nabi Yusuf niku kalau takdir kita tidak seburuk Nabi Yusuf yang sampai dibuang ke sumur
dipisahkan dengan orang tua, dengan keluarga 30 tahun lebih sampai telepon penjara, Nabi Yusuf masih bisa melihat lemah lembutnya Allah di situ. Dah neo aku pian gak dibuat nang sumur, paling aku wis mentino dibule mbek mas-masku. Tino-tino, untung dilepono sumur, untung dipindah mbek Gusti Allah nang Mesir, urip nang istana, terus untung di penjara, selamat toko godaan Zulaikha. Lah ngoten niku lho, Nabi Yusuf selalu melihat sisi positif dari segala takdir Allah. Ngoten nggih? Ini akhlak kita kepada Allah. Terus yang kelima, ini terakhir nggih. Innahu wal alimul hakim, sungguh Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah niku lebih tahu terhadap kehidupan kita daripada kita sendiri. Jadi kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita dalam kehidupan ini, yakin Allah tahu, Allah bijaksana. Ini terbaik untuk aku. Ngoten. Jatuh pun sampai kalau ada takdir yang dirasa nggak enak, lantas kita putus asa, seakan-akan rahmat Allah tidak ada. Maka ingat kisah Nabi Yusuf niki. Ngoten nggih? Al iman wal yakin hasala ayu syai'in hunaka hikmah. Yang kelima ini pelajarannya adalah iman dan keyakinan pada Allah, terjadi apapun yakin di situ ada hikmah. Nabi Yusuf ningali hikmahnya cobi. Wah, kados ngoten kehidupannya, sumur natih, penjara natih, ngeten natih, tapi langsung Allah ditinggikan derajatnya, lebih tinggi daripada raja. Ngoten nggih. Terus niki akhlaquhu ma'aman dolamahu bisabri wa akhlaquhu ma'allah birridha. Jadi akhlak kepada orang yang mendolimi niku dengan sabar. Kemudian akhlak terhadap Allah nggih niku napa? Dengan ridho dan berserah diri kepada Allah. Ngoten nggih. Dan sini niku wau pelajaran 5 pelajaran akhlak yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf di ayat 100. Dan itu harus kita hadirkan apalagi kita sudah beribadah sekian lama, karena ibadah kita agar tidak berhenti di tempat harus menghasilkan akhlak yang mulia. Allahumma amin. Nggih niku mawon materi ingkang saged kula sampaiaken sesuai amanah saking Ustaz Ir niki door prize. Kula no sing tanglet nggih. Waduh gampang-gampang lek kula sing tanglet. Nggih nomor setunggal, pertanyaan nomor setunggal. Napa wau donga ingkang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Oh, ingkang piyambak. Nggih monggo Bu. Nomor setunggal angkat tangan, monggo. Nggih leres. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Beri semangat. Nggih. Monggo Ibu menerima hadiahnya langsung Ustaz. Langsung, Bu, monggo. Nggih. Jenengan sing marang. Niku pengen foto kali Ustaz. Oh, nggih. Oh, langsung ya. Barakallah rezeki nggih. Rezeki Ibu. Rezeki ingkang boten disangka-sangka. Nomor kali sebutkan rumus aktivitas sehari-hari Mu'adz bin Jabal. Monggo Ibu, nggih, monggo. Ibadah, mencari ilmu, mencari nafkah, istirahat, hiburan ingkang kados napa Bu? Yang halal. Leres nggih? Alhamdulillah, monggo untuk menerima hadiah Ibu, monggo. Bapak niki mendahulukan ladies first mungkin. Monggo Bu. Coba tos teng dhuwur. Nggih Bu, barakallah. Ta enten 3 malih. Napa nggih? Nah, niki. Kenging napa Gusti Allah memerintahkan kita ibadah? Napa tujuane? Nah, nggih, monggo, Pak.
supaya kita berakhlakul karimah. Nggih leres, monggo Pak. Ini gampang-gampang mawon, Bun. Niki yang keempat niki sanes door prize. Tapi untuk yang tadi hadir nomor setunggal teng mriki sinten wau? Monggo. Nggih, Pak. Monggo, sinten? Ada yang nomor 1 perempuan? Perempuan, Pak. Sinten wau? Monggo. Sinten wau, Pak Ir? Oh, Ibu niki. Nggih, Masya Allah, monggo Bu. Oh, datang mriki Bu. Terakhir niki. Terakhir nggih. Sebutkan 3 mawon. 3 di antara 5 pelajaran akhlak dari surat Yusuf ayat 100 wae. 3 mawon. 3. Loh. Napa? Ah nggih, monggo Dik, sini Dik. Maju. Nih. Sini depan. Pakai mic ya? Pakai mic. Pakai mic. Tapi 1. Oke, yang dekat. Enggak lah. Hah? Tidak mengungkit kesalahan orang lain. Tidak mengungkit kesalahan orang lain. Nggih, 2. Tidak mengungkit kebaikan kita kepada orang lain. Tidak mengungkit kebaikan kita kepada orang lain. 3. Apa? Nah, kan ada 5. Hah? Ingat dulu. Kenapa? Itu enggak ada. Enggak apa, diingat-ingat dulu. Sholawat kalau biar ingat. Apa tadi? Nggih pun wonten napa nggih? Sudah berani maju luar biasa. Alhamdulillah, nggih. Saged wantun berani maju bisa menjawab 2. Aslinya kalau yakin nih gang sali semrap, tapi mungkin karena diutus damel mic lho, grogi langsung hilang sedanten. Nah, latihan gitu nggih. Dados napa nomor tidak melupakan kejahatan orang lain, melupakan kebaikan diri kita. Terus napa wau? Nggih. Saudara, menganggap saudara sejahat apapun saudara kita, tetap mereka saudara dan yang salah adalah setan. Terus napa wau ingkang nomor sekawan, melihat lemah lembutnya Allah di setiap kehendaknya, dan yang kelima kita yakin Allah yang lebih mengetahui dan maha bijak sana, maka kita ridho dan ikhlas menjalani kehidupan. Nggih, niku mawon Bapak Ibu ingkang kula ingkang saged kula sampaikan, saestu kurang lebih pun nyuwun ngapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Furqan yang telah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.